Sukmania Larasati patut berbangga atas prestasi yang ia raih baru-baru ini di tingkat internasional. Pasalnya, ia baru saja meraih juara 1 dalam ajang perlombaan puisi bertema Al-Quran tingkat internasional di IAIN Gorontalo. Mahasiswa program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid ini akan berbagi inspirasi dalam Inspirasi Prestasi Inspires You. Halo Sobat Inspirasi Prestasi, kembali lagi nih sama aku Farah Farahat di Inspirasi Prestasi Inspires You. Nah kali ini saya menghadirkan salah satu narasumber yang luar biasa. Ini bakatnya unik sekali ya. Kita biasanya kalau dengar puisi, puisinya bahasa Indonesia ataupun puisi bahasa Jawa gitu. Nah tapi kali ini kita akan melihat prestasi yang luar biasa dari Sukmania Larasati, betul ya? Iya. Yang kemarin berhasil menjuarai salah satu kompetisi puisi bertemakan Al-Quran tingkat nasional. Internasional, oke. Internasional di UIN? Di IAIN Gorontalo. Di IAIN Gorontalo, luar biasa. Nah ini ada di samping saya, Sukmania Larasati, boleh say hi dulu ke teman-teman semua? Halo teman-teman, perkenalkan saya Sukmania Larasati. Saya dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4 di UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Oke, Sukmania nih, luar biasa nih ya. Aku penasaran banget nih soal sebetulnya apa sih puisi bertemakan Al-Quran itu? Apakah itu diambil dari satu surat kemudian dibuat puisi atau seperti apa? Boleh diceritakan sedikit? Mungkin banyak sekali ya teman-teman yang belum tahu nih apa sih sebetulnya puisi bertemakan Al-Quran. Silakan. Oke, sebenarnya untuk puisi bertemakan Al-Quran itu puisi yang isinya itu tentang Al-Quran gitu. Baik itu kita bisa melihat dari sisi tafsirnya, kemudian kita juga bisa membuat puisi tersebut dari terjemahan tersebut. Tapi kalau saya sendiri kemarin karena itu agak mendadak, jadi saya itu mengambil dari Google. Jadi mengambil dari Google bahasa Indonesianya, kemudian saya terjemahkan sendiri begitu. Oke. Waktu itu tema Al-Qur'annya dari surat apa nih kalau boleh tahu? Kalau suratnya itu tidak ada, tapi ini ya berkaitan dengan Al-Quran. Oke, jadi Al-Quran secara umum gitu ya. Gitu. Ada nilai-nilai Islam yang disisipkan di puisinya, begitu ya, betul. dan dibahasakan ke dalam bahasa Al-Quran, bahasa Arab gitu bahasa ya. Arab. Oke, luar biasa nih Sukmania ya. Nah sebelum kita kulik lebih dalam apa itu puisi bertemakan Al-Quran, kemudian juga kemarin kompetisinya seperti apa, aku mau ngulik dulu nih. Sebetulnya Sukmania Larasati ini kesehariannya apa aja sih selain kuliah? Oke, kalau saya sendiri itu kuliah saja, kuliah dan organisasi. Nah itu organisasinya apa tuh? Kebetulan saya di sini menjabat menjadi ketua HMPSI AT, kemudian saya juga aktif di organisasi PMII. Oke. Itu dua yang saya fokuskan untuk saat ini. Kalau background sebelum kuliah sendiri kamu di mana nih belajarnya? Kalau sebelum kuliah itu saya mondok di Simbang Kulon. Iya. Jadi MTS itu di IN, tetapi sambil kuliah sambil mondok di Nurul Huda Banat Simbang Kulon. Kemudian MA-nya di MA Simbang Kulon sambil mondok juga. Kemudian saya juga berhenti 1 tahun karena meneruskan ngabdi saya di dalam gitu. Oke, jadi kamu punya background santri yang sangat luar biasa sekali ya sebelum masuk kuliah ya. Nah, boleh diceritakan mungkin apa aja sih pelajaran berharga ketika kamu nyantri gitu ya dan sampai akhirnya bisa mengantarkan kamu menjadi Sukmania Larasati yang berprestasi di universitas. Oke. Sebetulnya saya itu orangnya agak malu ketika memperlihatkan prestasi saya. Jadi dari dulu itu saya itu selalu ngumpet kalau mau lomba itu. Iya, soalnya malu aja gitu kalau dilihatin orang. Tapi lama-kelamaan kalau orang lain tidak melihat, jadi dia juga nggak tahu bakatnya aku itu gimana dan seperti apa gitu. Nah, di situ waktu kelas 2 MA
itu aku mencoba untuk mengikuti lomba puisi juga. Tapi karena belum beruntung, itu tingkatnya juga nasional, jadi saat itu masih kalah gitu, belum beruntung gitu. Nah, kemudian dari Mondok juga saya belajar untuk public speaking gitu. Nah, di situ karena saya menjadi pengurus di pondok tersebut dan itu sudah menjadi hal yang biasa untuk berbicara di tempat umum. Nah, karena puisi itu kan juga berbicara di tempat umum gitu. Nah, itu belajar dari situ, Kak. Oke, berarti di pondok pesantren dan juga di MA itu ternyata kamu tidak hanya fokus ke ilmu agama tapi juga mengembangkan skill public speaking di sana ya. Karena kamu juga punya pengalaman jadi pengurus gitu ya, dan beberapa kali mengikuti lomba di MA walaupun secara sembunyi-sembunyi ini gitu ya. Nah, gimana ceritanya ketika di UIN itu kamu akhirnya harus show up nih, harus menunjukkan bakat kamu, dan otomatis kalau di universitas kamu lomba harus diketahui oleh dosen-dosen dong ya, dan pasti juga teman-teman. Itu gimana perasaannya? Oke, untuk pertama kuliah itu berarti semester 1, saya itu juga mengikuti lomba puisi, baca puisi nasional di Unikal, tapi belum beruntung juga karena belum rezekinya ya mungkin. Oke. Nah, saat itu juga teman-teman itu tidak ada yang mengetahui karena tidak saya publik, dan lombanya itu karena kebetulan offline, jadi ya tidak ada yang mengetahui saat itu. Dan karena ada orang tua saya yang sangat mensupport, jadi ya saya hanya bergantung sama orang tua saya gitu. Kebetulan bapak saya itu juga mahir dalam bahasa sastra gitu, jadi saya itu belajar dari bapak saya. Nah, kemudian ketika di semester 2 itu ada sedikit peningkatan di saat saya mengikuti organisasi di PMII. Itu saya dipaksa untuk mengikuti lomba orasi, walaupun itu tingkatnya di di kampus gitu. Nah, itu pertama kali saya memperlihatkan ke audiens bahwa saya itu bisa puisi atau berorasi gitu. Itu kan agak sama ya. Nah, dan alhamdulillah saya juga mendapatkan juara 1 orasi pada saat itu. Wah, luar biasa. Iya. Nah, itu tentu menjadikan semangat saya. Oke, jadi saat ini, detik ini berarti aku harus semangat lagi untuk mengejar apa yang saya bisa gitu. Itu adalah pertama kali orang-orang mengetahui bakat saya kalau di kampus. Setelah itu banyak sekali kah yang ngajakin kamu untuk ayo Sukma lomba di sini, lomba di situ gitu dari kampus? Iya. Sampai akhirnya ini ya, sampai ke international event ini ya. Nah, tadi kamu bicara soal beberapa organisasi HMPS dan PMII. Kalau secara garis besar di HMPS kamu fokusnya apa, di PMII kamu fokusnya apa? Kalau di HMPS itu saya menjadi ketua HMPS. Ya, jadi tentunya ya fokusnya untuk mengarahkan anak-anaknya gitu. Nah, di HMPS juga tahun ini itu agak berbeda karena saya itu juga menginginkan bahwa mahasiswa itu harus memiliki prestasi, tidak hanya kuliah saja. Jadi di tahun ini saya itu selalu, kalau ada informasi lomba itu selalu saya share. Jadi supaya ada delegasi yang mewakilkan gitu. Nah, kalau di PMII itu saya menjadi biro kaderisasi gitu. Apa itu tugasnya? Kalau biro kaderisasi itu ya biasa mengkader anggotanya gitu. Jadi mempersiapkan generasi selanjutnya gitu ya. Baik. Nah, setelah ini Sobat Inspirasi Prestasi, kita akan membahas lebih dalam mengenai puisi bertemakan Al-Quran, terutama ketika Sukmani Larasati ini berhasil menjuarai juara 1 dalam lomba internasional di IAIN Gorontalo ya. Jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Prestasi, Inspires You. Memiliki latar belakang seorang santri, ia banyak mengimplementasikan pengalamannya dalam dunia perkuliahan untuk menjadi mahasiswa berprestasi, khususnya dalam sastra Qur'ani ini.
Halo pemirsa, kembali lagi nih bersama saya Farah Farah di Inspirasi Prestasi Inspires You. Nah, kalau tadi kita udah bahas ya mengenai apa itu puisi bertemakan Al-Quran, tadi juga sudah sedikit dijelaskan oleh Sukma. Nah, tapi kayaknya kurang ya kalau misalkan kita tidak melihat secara langsung bagaimana sih puisi bertemakan Al-Quran ini dibawakan oleh Sukma Larasati. Boleh dong satu bait, silahkan ditunjukkan. Kalau satu bait kayaknya agak nanggung ya. Nanggung, mau semuanya? Wah, mantap. Saya suka nih narasumber yang begini nih. Oke, Sukmania, silakan. Oke, sebentar ya. Oke. Dari sini aja ya. Boleh? Berdiri aja. Boleh, silakan. Oke. Fanu Suddamar Tuhfah Lutfi Yuli Chandra. Adartu akli min jadid Atudakkirul khati'ata allati ja'alat qalbi yasumtu Sumtu syafati bilihati qalbi Indama yukaffirul mantiki Yatahayyalun nafsa Yang tahi wa huwa Yahtasunul hatratil mat'umati Bikalimatika ya ilahi Indama wa'adal ahlamil ilahi Bi anna sayyidina Al-hayati layahunu abada. Oh, luar biasa sekali. Walaupun saya tidak tahu artinya, mari kita cari tahu artinya dari Sukmania Larasati. Tapi overall tadi saya lihat sangat menghayati sekali gitu ya, mimik mukanya, kemudian juga gesturnya, gerakan tangannya, kemudian bagaimana caranya dia melirik sedikit, kemudian bisa membacakan tanpa melihat naskah. Ini luar biasa sekali. Kalau bukan memang orang yang berbakat tidak bisa pasti ya. Oke, Sukmania boleh dijelasin sedikit itu puisinya tentang apa? Oke, jadi untuk puisi ini bertemakan lentera kehancuran. Ya, jadi kan seperti yang kita ketahui bahwa zaman sekarang itu sudah tidak seperti zaman dahulu ya, Mbak. Sudah seperti ya agak seperti itu. Jadinya puisi ini bertemakan lentera kehancuran. Nah, di isi puisi ini itu mengingat dosa-dosa apa yang sudah kita lalui begitu. Nah, itu kemudian ketika kita sudah mengingat dosa-dosa apa yang kita lalui, itu kita juga harus merasakan ke dalam hati, kemudian harus semakin mendekatkan diri kepada Allah gitu. Oke, jadi ini berkaitan dengan introspeksi diri gitu ya. Introspeksi. Kita apa namanya, dosa-dosanya apa, kemudian bagaimana caranya kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, luar biasa sekali, puisinya sangat menyentuh dan lagi-lagi karena ini puisi bertemakan Al-Qur'an, maka memang ada nilai-nilai Al-Qur'ani, nilai-nilai Islami yang diselipkan. Dan ini menurut saya juga merupakan salah satu metode dakwah yang luar biasa juga ya. Oh ya. Nah, kebetulan kalau misalkan kamu ini udah apa namanya mahir sekali gitu ya, membuat puisi juga secara tidak langsung dalam bahasa Arab. Kedepan ini ada rencana nggak sih kamu pengen melebarkan sayap ke dunia dakwah Islam? Oke. Kalau ada kesempatan pasti saya akan melakukan hal tersebut sih ya. Tetapi juga walaupun tidak secara dipublikasi, itu juga saya selalu mengusahakan untuk selalu mengamalkan apa yang saya punya kepada teman-teman saya, terutama seperti itu. Oke. Jadi kamu tetap ya menyisipkan nilai-nilai dakwah di setiap kegiatan kamu, di setiap aktivitas kamu gitu ya. Dan wah, pokoknya ditunggu sekali perkembangan prestasi dari Sukmania Larasati. Mungkin tahun ini puisi bertemakan Al-Quran, mungkin ke depan bisa ikut aksi Indosiar ya. Amin ya. Oke. Nah, sedikit nih bisa diceritain mungkin kemarin pengalaman lomba di Gorontalo secara online ini gimana? Oke.
Sebetulnya untuk informasi ini itu sudah 1 minggu, berarti 1 minggu sebelum deadline, yaitu udah diinformasikan sama dosen-dosen gitu. Nah, tapi karena saya itu masih agak ragu ikut nggak ya, soalnya udah berkali-kali belum berhasil gitu. Jadinya ini tingkatnya internasional, mau ikut tapi kok gimana gitu. Nah, kemudian di deadline di minggu terakhir itu pengumpulan terakhir jam 12, itu jam 8 saya mencoba, ya udahlah saya niat untuk mengikuti lomba ini, dan ketika tidak berhasil pun tidak apa-apa karena ini masih belajar untuk saya gitu. Itu berarti jam 8 saya memulai untuk membuat video di rumah gitu. Nah, sebelumnya juga pasti ditanyakan dulu sama bapak saya ini sudah pas belum gitu. Nah, setelah itu editing itu sampai jam 10-an, kemudian upload itu udah kelewat 1 menit gitu. Oh iya? Iya, udah tapi kelewat. masih bisa? Masih bisa, alhamdulillahnya. Itu sangat mendadak sekali. Sangat mendadak, tapi saya yakin sebetulnya persiapan dari Sukmania ini udah jauh-jauh hari gitu ya. Maksudnya dari berbagai macam pengalamannya Sukmania ini akhirnya yang membuat akhirnya menang gitu. Karena udah beberapa kali gagal dan ternyata kegagalan itulah bahasanya itu latihannya Sukma sampai bisa dapat juara 1 internasional. Nah, setelah ini Sukma, saya pengen mengulik lebih dalam lagi bagaimana teknis perlombaannya, kemudian bagaimana caranya teman-teman juga bisa mengikuti jejak seorang Sukmania Larasati. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Prestasi Inspires You. Sukmania Larasati berhasil menjadi inspirasi baru untuk anak muda yang ingin mengembangkan bakat di bidang sastra. Harapannya ke depan adalah ingin berprestasi ke tingkat yang lebih tinggi dan memperdalam ilmu di bidang sastra. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Farah Farhat di Inspirasi Prestasi Inspires You. Nah, tadi kita sudah melihat penampilan luar biasa dari Sukmania Larasati membawakan sebuah puisi bertemakan Al-Quran dengan bahasa Arab. Dan tadi juga sudah dijelaskan artinya apa. Tadi juga kita udah bahas mengenai lomba dari Sukmania Larasati di IAIN Gorontalo. Tapi saya mau lebih dalam lagi tanya-tanya ke Sukma terkait teknisnya nih. Waktu itu kamu saingan sama siapa aja gitu ya, kemudian di sana ataupun ketika kamu lomba dan dapat pengumuman itu perasaannya gimana? Oke, terkait dengan teknis lomba itu karena lombanya itu online, jadi kita mengirimkan videonya. Nah, tentu dari video-video itu ada persyaratannya gitu. Nah, kemudian ketika kita sudah mengirimkan itu lewatnya Instagram, ya. Jadi kita kirimkan ke Instagram, kemudian kita di tag dari IAIN Gorontalo-nya, begitu. Tapi kayaknya juga ada yang offline di sana itu, yang mungkin yang dekat dari Gorontalo ya? Dari Gorontalo-nya gitu. Jadi kamu tidak melihat secara langsung persaingan di sana ya? Iya betul, tidak melihat secara langsung. Tapi nyangka nggak kalau kamu ternyata yang juara 1? Ya nggak nyangka banget sih. Nggak nyangka banget ya? Soalnya pas waktu pengumuman itu saya juga nggak berani pegang HP. Ya, jadi saya nggak berani pegang HP. Setelah jam 10 itu masuk banyak pesan selamat. Masya Allah. Dan ternyata di grup itu sudah diramaikan oleh para dosen. Jangan malu dong, bangga dong ya. Nah tadi kamu sempat nyeletuk sebelum syuting, kamu di tahun ini dapat rezeki nomplok di beberapa perlombaan. Nah, boleh di-spill juga dong apa aja nih selain dari IAIN Gorontalo? Oke, sebelumnya saya juga mengikuti lomba event puisi. Jadi event puisi itu kita menuliskan karyanya, kemudian kita kirimkan gitu. Nah, itu kebetulan tingkat nasional dan alhamdulillah kemarin juga mendapatkan juara harapan 3 ya di tingkat nasional. Kemudian setelahnya itu juga saya mencoba lagi untuk mengikuti lomba event puisi di tingkat nasional.
itu juga mengirimkan karya sama seperti itu, dan ternyata saya mendapatkan juara terpilih gitu. Wah, luar biasa. Jadi ada 3 lomba yang alhamdulillah semuanya dapat ya, dari berbagai jenjang nasional sampai internasional. Luar biasa nih. Nah, pasti kan banyak banget nih ya yang melihat prestasi Sukmani Larasati, terutama teman-teman kampusnya gitu kan, dan pastinya banyak sekali yang terinspirasi. Nah, ini kalau dari Sukmania, gimana nih tipsnya biar teman-teman mahasiswa ini juga bisa mengikuti jejak Sukmani Larasati? Oke, yang paling utama itu kita juga harus memiliki 3 hal. Yang pertama membaca, menulis, yang satu mengimplementasikan. Karena ketika kita membaca tentu kita bisa menulis, kemudian ketika kita sudah membaca dan menulis itu kita hanya mengimplementasikan. Karena ketika kita lepas dari 3 hal itu pasti agak susah ketika dijalaninya. Jadi jangan tinggalkan 3 hal poin penting yang utama itu. Oke, 3 poin penting tadi adalah menulis, membaca, dan mengimplementasikan ya. Mulai sekarang yang tertarik di dunia puisi, apalagi puisi berbahasa asing, entah itu bahasa Arab ataupun bahasa Inggris, boleh dilatih ya. Kalau mau tanya-tanya ke Sukmania bisa lewat apa nih kira-kira nih? Bisa lewat IG juga bisa. Oke, boleh IG-nya apa dong? Oke, Sukmalia_ LRS pokoknya. Oh, agak susah ya. Oke, nanti kita tulis di sini. Oke, luar biasa. Nah, berkaitan dengan prestasi nih, ke depan kamu rencananya pengen mengembangkan di dunia apa lagi nih? Saya itu lebih sukanya di sastra, jadi walaupun jurusannya IAT, itu ya mau tidak mau juga kita harus mengembangkan skill yang kita punya. Ya, betul. Kebetulan juga di ilmu Al-Quran dan Tafsir, itu juga ada yang berkaitan dengan skill saya, termasuk musabaqah syaril Quran, itu ternyata juga agak menyinggung gitu, agak sama ternyata, itu baru diketahui sih. Oke, luar biasa. Jadi pengen tetap di dunia sastra gitu ya, entah itu tetap di dunia puisi ataupun nanti berkembang di sastra-sastra Qurani yang lain gitu. Nah, ini luar biasa sekali, patut dipertahankan dan diperjuangkan gitulah ya. Nah, ngomong-ngomong nih soal perlombaan tadi ya, balik lagi dari penyelenggaranya sendiri mengapresiasi dalam bentuk apa, dan dari kampus diapresiasi dalam bentuk apa juga nih? Oke, dari penyelenggaranya itu mendapatkan sertifikat, kemudian mendapatkan medali, kemudian dari Gorontalo itu juga mengirimkan kopi khas Gorontalo, roti Gorontalo gitu. Dipaketin gitu? Iya, dipaketin. Udah sampai paketnya? Udah. Oke. Jadi ini dipaketin ya semuanya, sampai tadi merchandise bingkisan kopi-kopi dan lain-lainnya itu. Nah, kalau dari kampus nih kira-kira diapresiasi dalam bentuk apa nih? Ya, dari kampus itu tentu sangat mengapresiasi sekali akan hal itu. Yang pertama itu dari kampus membuatkan ucapan selamat itu termasuk bentuk apresiasi. Betul sekali. Kemudian kemarin juga sudah disuruh untuk mengisi reward gitu. Oke, jadi kamu sudah nanti masuk dalam data di mana kamu akan diberi reward untuk dari kampus gitu ya. Nah, terus harapan kamu ke depan nih buat kamu sendiri terutama, dan juga buat teman-teman yang pengen berprestasi seperti kamu. Yang terutama dan yang paling penting itu jadilah orang yang percaya diri, karena percaya diri adalah modal sebuah kesuksesan. Itu aja. Oke, mungkin ada yang pengen disampaikan rasa terima kasih buat orang tua mungkin yang udah mendampingi kamu, atau mungkin dosen-dosen yang juga ikut berkontribusi. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya yang selalu mensupport anaknya ketika mengikuti lomba. Kemudian saya juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada para dosen yang sudah mengarahkan, memfasilitasi kepada saya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman tentunya yang sudah banyak sekali pengorbanannya untuk mendukung saya pada saat itu gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Sukmani Larasati atas
kesempatannya, atas kehadirannya di sini berbagi inspirasi melalui Inspirasi Prestasi dengan puisi bertemakan Al-Quran. Terima kasih banyak, sampai ketemu di lain waktu dan ditunggu prestasi selanjutnya. Dan jangan kemana-mana, tetap di Batik TV karena setelah ini kita akan ada banyak program-program seru lainnya. Dan jangan lupa untuk saksikan Inspirasi Prestasi di setiap minggunya hanya di Batik TV. Inspirasi Prestasi inspires you.